Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nur Aliza Mauliana, NIM 1054011119522, kelas 2G PGSD. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang telah saya buat. Nah, langsung saja, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertama-tama itu ada identitas. Identitas pertama ada sekolah, selanjutnya ada kelas atau semester. Nah, di sini RPP yang saya buat itu menggunakan kelas 5 dan semester 2, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3, fokus pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS. Adapun alokasi waktunya 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Nah, selanjutnya kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti itu ada 4, di mana kompetensi inti 1 itu menekankan sikap spiritual. Seperti apa sih sikap spiritual itu? Nah, bisa dibaca di sini. KI 1 itu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya seperti berdoa, mengucapkan salam, dan menghargai orang lain. Jadi, kompetensi 1 itu lebih mengarah ke mata pelajaran agama. Selanjutnya KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Jadi KI 2 itu mengarah ke sikap sosial. Sikap sosial seperti apa? Jadi sikap sosial itu seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan juga gotong royong. Jadi KI 2 itu lebih mengarah ke mata pelajaran IPS dan PPKN. Selanjutnya KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Jadi KI 3 ini mengarah ke sikap pengetahuan, jadi semua mata pelajaran dimasukkan. Terakhir KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi KI 4 ini mengarah ke sikap keterampilan dan lebih kesenian. Nah, selanjutnya poin B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kita beralih ke kompetensi dasar dulu. KD ini bisa kita lihat di silabus atau buku pegangan guru, dan di situ kita bisa melihat KD-nya. Jadi kita hanya perlu menentukan temanya saja. KI dan KD ini muncul dari Permendikbud. Jadi KD ini tidak asal dibuat saja, tapi kita berpatokan pada Undang-Undang Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Kita lihat saja langsung di sini kompetensi dasar 3.8 menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian indikator kedua 4.8 menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian indikator ini merupakan turunan dari KD. Jadi untuk membuat indikator ini kita perlu memperhatikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Nah, indikator pertama itu yaitu 3.8.1 membaca teks narasi peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikator kedua 4.8.1 menceritakan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita. Selanjutnya, kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKN 1.3 itu mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Indikator 3.3.1 menyusun pertanyaan tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3.1 mendiskusikan isi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber terkait keberagaman sosial budaya masyarakat. Nah, selanjutnya kompetensi dasar IPS. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang.
KD 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan. Adapun indikatornya 3.3.1 mengamati gambar atau foto atau video teks bacaan tentang instruksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat. Indikator 4.3.1 mengamati gambar atau foto atau video teks bacaan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 3. Melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Poin selanjutnya bagian D, materi pembelajaran. Materi pembelajarannya di sini ada 3. Yang pertama, teks non-fiksi. Yang kedua, teks menjelaskan keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. 3. Teks menjelaskan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Selanjutnya bagian E, model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah saintifik. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu percobaan, diskusi, dan ceramah. Adapun media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat yang digunakan yang pertama ada teks bacaan, yang kedua alat musik tradisional daerah masing-masing, dan yang ketiga beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar. Adapun bahannya itu saya tidak memasukkan apapun. Sumber belajarnya yaitu buku guru dan buku siswa kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Selanjutnya bagian G, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yang pertama, kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Kedua, kelas dilanjutkan dengan doa dipimpin oleh salah seorang siswa. Yang ketiga, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab. Yang keempat, siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang keenam, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran. Yang ketujuh, siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap disiplin yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Yang kedelapan, pembiasaan membaca. Yang kesembilan, siswa diajak menyanyikan lagu daerah setempat untuk menyegarkan suasana kembali. Selanjutnya, kegiatan inti, ayo membaca. Siswa membaca teks Rumah Betang Uluk Palin. Yang kedua, siswa diajak bertanya jawab mengenai isi bacaan, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, di mana letak Rumah Betang Uluk Palin? Yang kedua, rumah adat suku bangsa manakah itu? Yang ketiga, berapakah ukuran Rumah Betang Uluk Palin? Dan yang keempat, berapa penghuni Rumah Betang Uluk Palin? Alokasi waktu yang dibutuhkan pada kegiatan inti ini adalah 180 menit. Masih pada kegiatan inti, ayo berdiskusi. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok terdiri atas 6-7 siswa setiap kelompok. Yang kedua, bersama kelompoknya, siswa berdiskusi mengenai peristiwa pada bacaan dan keunikan Rumah Betang. Yang ketiga, setiap kelompok juga mendiskusikan keunikan rumah adat di daerahnya. Yang keempat, selanjutnya secara bergantian, setiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Jika ada perbedaan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, guru dapat meminta siswa mendiskusikan perbedaan itu. Yang terakhir, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang mengurutkan dan menuliskan urutan peristiwa pada teks bahasa Indonesia ada 3.8 dan 4.8, serta menelaah keragaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia PPKN KD 3.3 dan 4.3. Selanjutnya, ayo membaca. Siswa membaca teks keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia dengan cermat. Teknik membaca dapat menggunakan teknik membaca senyap atau membaca keras bergantian. Siswa diajak bertanya jawab mengenai isi bacaan, misalnya sebagai berikut. Apa saja jenis-jenis budaya di Indonesia? Terakhir, kegiatan penutup.
1. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung, seperti apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini, apa yang akan dilakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar. Yang kedua, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, siswa menyimak cerita motivasi tentang pentingnya sikap disiplin. Yang kelima, siswa melakukan operasi semut untuk menjaga kebersihan kelas. Dan keenam, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin salah seorang siswa. Selanjutnya, bagian H, penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. A. Penilaian sikap, mencatat hal-hal menonjol, positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Bagian B, penilaian pengetahuan, muatan bahasa Indonesia, indikator instrumen penilaian, rubrik KD Bahasa Indonesia 3.8 dan 4.8. Teknik penilaian, tes tertulis, bentuk instrumen, soal pilihan ganda, soal isian, dan soal uraian. PPKN, KD PPKN 3.3 dan 4.3. Tujuan kegiatan penilaian, KD Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3.3 dan 4.3. IPS, KD Ilmu Pengetahuan Sosial 3.3 dan 4.3. Selanjutnya yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Bagian A, jurnal penilaian sikap. Ada nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Selanjutnya ada refleksi guru, mengetahui Kepala Sekolah Syamsurianti SPD MPD, Guru kelas 5 Andi Nur Aliza Mauliana. Itulah tadi penjelasan saya mengenai RPP, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching.